beberapa bulan yang lalu pengen sowan ke sini. Dan karena kemarin-kemarin kebetulan kita baru ada pandemi ya Pak, sehingga kapan yo bisa sowan gitu, bisa main ke sini. Nah ini kami membawa anak-anak kami, ini Bu Liswati yang cantik jelita tiada tara. Ini juga admin kes, ya, anak buahnya Bu Asih, kemudian di belakang itu yang sedang begini-begini, ya, itu Bu Ambar, ini juga fungsional. Pace, Morinda citrifolia. Ini baru sortasi kering. Setelah itu nanti kita pisahkan antara biji dan buahnya. Buahnya untuk obat dalam direbus, bijinya kita buat serbuk untuk luka. Dalam rangka peningkatan pemahaman pengembangan program pelayanan kesehatan tradisional khusus penyelenggaraan Gria Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berkunjung ke klinik pengobatan tradisional Gria Sehat Budaya Bakti Kabupaten Wonosobo. Hasil pengembangan model Gria Sehat tersebut akan menjadi acuan dalam pengembangan model yang kestrat di Kabupaten Temanggung. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilaksanakan di Gria Sehat Budaya Bakti, Desa Sarioso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh implementasi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional atau Yankestrat. Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan Yankestrat model Gria Sehat ini masih dalam upaya pengembangan dari klinik Yankestrat yang saat ini masih merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Upaya pengembangan Gria Sehat tersebut harus didukung referensi yang cukup agar memberikan gambaran jelas mengenai berbagai aspek baik secara medis maupun biokultural warisan budaya tentang obat tradisional, seperti dilaksanakan di Gria Sehat Budaya Bakti Wonosobo, klinik pelayanan kesehatan tradisional dengan aneka ramuan jamu, kecantikan, kebugaran, dan perawatan kesehatan ibu dan anak, dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha, berpedoman pada Permenkes nomor 61 tahun 2016. Direktur Gria Sehat Budaya Bakti Wonosobo yang juga Ketua Aspetri atau Asosiasi Pengobatan Ramuan Tradisional Indonesia Jawa Tengah, Sugiman, mengatakan pelayanan Gria Sehat menggunakan cara-cara tradisional dengan aneka jamu yang sudah memiliki izin Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM. Terima kasih. Jadi kita di sini ada dua pengobatan, satu tradisional empiris, satu tradisional komplementer. Perbedaan dengan di dunia kedokteran konvensional, satu pola tindakannya. Tindakan kami itu kalau yang empiris berdasarkan turun-temurun yang sudah berjalan 32 tahun. Kemudian yang Gria Sehat komplementer ini baru setahun ini. Kegiatan di empiris kita membatasi diri sesuai tata aturan undang-undang, yaitu pengobatan yang berfokus pada tindakan promotif dan preventif, sedangkan komplementer promotif, preventif, dan kuratif serta rehabilitatif. Setiap klien yang datang ke tempat kami kita lakukan prediagnosa ya, dengan cara anamnesis, dengan perabaan, dengan diagnosa pengamatan, iris mata, iris lidah, sentuhan, perabaan, dan lain-lain secara holistik ya. Jadi kalau kami secara holistik tanpa menggunakan pendukung data medis ya. Kalau di kedokteran itu pengobatannya dilakukan dengan penegakan diagnosa yang dilakukan dengan pendukung data medis. Kemudian obatnya kita semuanya menggunakan obat tradisional ya, yaitu obat tradisional yang pertama adalah Simplicia, racikan kita sendiri, mereka punya kompeten di situ. Kemudian obat herbal standar serta obat fitofarmaka, semuanya tradisional ya, tanpa BKU. Sedangkan kedokteran kita tahu semuanya menggunakan bahan kimia, obat kimia sintetis.
Begitu. Untuk mencukupi kebutuhan bahan obat tradisional, Gria Sehat Hudaya Bakti mengembangkan tanaman obat tidak kurang dari 600 jenis tanaman yang dipelihara oleh petani masyarakat sekitar klinik di Wonosobo. Tanaman tersebut sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tetapi masyarakat belum mengenalnya. Di antara ratusan jenis tanaman obat tersebut adalah adas, bunga telang, lavender, patikan kebo, kumis kucing, dan yang sudah dikenal masyarakat seperti cengkeh, jahe, serai, kapuloko, dan lain-lainnya. Jenis pelayanan juga meliputi berbagai treatment seperti akupressure, totok punggung, getar sapu jagat, magnetik infrared, bedah aura, dan terapi tangan dan kaki. Ya, kalau totok punggung itu pertama itu di treatment dulu pakai minyak, terus nanti kalau sudah di treatment pakai minyak itu sampai semua kena, terus baru di treatment semua di punggung itu. Nah, treatment itu dengan tekanan atau hanya mengelus gitu? Itu pakai sedikit tekanan. Kalau misalnya pakai tekanan yang keras itu kan tidak diperbolehkan. Nanti kalau misalnya pakai tekanan yang keras itu nanti bisa istilahnya melukai otot yang ditotok itu. Nah, kalau pada saat treatment itu fungsinya apa? Tujuannya treatment untuk melancarkan peredaran darah. Nanti kalau sudah di treatment baru ditotok bagian-bagian yang memang diperlukan, seperti misalnya orang punya keluhan di jantung, di paru-paru, di lambung gitu. Itu menggunakan titik-titik simpul saraf di kaki atau seluruh tubuh? Hanya di punggung, namanya juga totok punggung ya Pak. Punggung. Iya. Tapi treatmentnya sampai ke seluruh tubuh sampai kaki? Iya. Nah, itu kalau misalnya sampai ke kaki dan untuk ke seluruh badan itu nanti pakai istilahnya totok sapu jagat begitu. Kalau untuk totok sapu jagat itu kan menyeluruh. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sendiri merupakan penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural yang dijamin manfaat serta keamanannya sudah terbukti secara ilmiah. Budi HP, Temanggung TV.